Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hani Hadianti, dalam pelajaran yang sama-sama kita benci alias benar-benar cinta. Tentunya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Mengapa kita perlu belajar tentang statistika? Seberapa penting statistika digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut. Anda tahu gambar siapa itu? Betul, itu adalah gambar Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Menurut Anda, siapa yang lebih hebat? Untuk mengetahuinya, kita perlu data secara kuantitatif. Data tersebut bisa kita ambil dari prestasi yang diraih oleh keduanya. Misalkan, berapa banyak gol yang dicetak oleh keduanya, atau berapa banyak piala yang dihasilkan oleh keduanya, atau berapa banyak turnamen yang diikutinya. Data-data tersebut kita kumpulkan. Setelah datanya terkumpul, kemudian datanya disusun. Setelah disusun, datanya dianalisis, dan setelah dianalisis, data tersebut akan disimpulkan. Proses yang dilakukan dari pengumpulan data, penyusunan, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan itu menggunakan konsep statistika. Yuk, sekarang kita lanjut belajar statistika. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. A. Pengertian statistika. B. Penyajian data. C. Ukuran pemusatan data. Dan D. Ukuran pencarian data. A. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan atau metode ilmiah yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data, serta membuat kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Dalam proses ini, kita memerlukan data, populasi, dan sampel. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian yang diperlukan untuk mendapatkan analisis atau kesimpulan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jenis data terbagi menjadi 2. A. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari hasil pengamatan, rekaman, wawancara, atau bahan tertulis. Contoh, jenis pekerjaan, sekolah, hobi, kendaraan, dan sebagainya. B. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan dan diperoleh melalui mencacah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Misal, data jumlah anggota keluarga, sensus penduduk, dan lain-lain. Mengukur atau membilang. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat numerik, contohnya tinggi badan siswa dan lain sebagainya. Populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan objek lengkap yang akan dijadikan sasaran penelitian dan memiliki karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan memiliki karakteristik yang sama dengan populasi untuk dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui kandungan limbah pabrik yang mencemari Sungai Cimande. Dari kasus di atas dapat kita tentukan populasi dan sampelnya. Populasinya adalah seluruh air di sungai tersebut yang mengalir di sepanjang area pabrik. Sampelnya adalah beberapa tabung air yang diambil dari sungai tersebut di area yang dimaksud untuk dibawa ke laboratorium untuk kemudian benar-benar diteliti. Penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh soal. Hasil survei OSIS SMP Al-Masum tentang ekstra yang diikuti oleh anggotanya sebagai berikut. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Penyelesaian. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 1. Buatlah tabel yang terdiri atas 3 kolom.
Kolom yang pertama, tuliskan jenis ekstra yang diikuti. Kolom yang kedua, buatlah turus, seperti tampak pada gambar di samping. Kolom yang ketiga, tulislah jumlah seluruh turus pada tiap baris dengan menggunakan angka. Penyajian data dalam bentuk diagram. A. Diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu bentuk diagram yang disajikan dalam bentuk batang atau balok yang letaknya vertikal atau horizontal. Untuk menggambar diagram batang, diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus seperti tampak pada gambar di samping. Sumbu mendatar digunakan untuk menunjukkan jenis kategori, sedangkan sumbu tegak digunakan untuk menunjukkan frekuensi. B. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Misalnya, mengecek suhu tubuh pada pasien di rumah sakit, atau perkembangan kesehatan bayi, dan lain sebagainya. Langkah-langkah untuk membuat diagram garis. A. Buatlah sumbu mendatar untuk menunjukkan waktu dan sumbu tegak untuk menunjukkan data yang berubah menurut waktu. Gambarkan titik-titik koordinat yang menunjukkan data pengamatan dari waktu tertentu. Kemudian, hubungkanlah titik-titik tadi secara berurutan dengan ruas garis. C. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menampilkan perbandingan suatu objek terhadap keseluruhan. Diagram ini berbentuk lingkaran. Besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam persen atau derajat. Pada diagram lingkaran, keseluruhan data digambarkan dengan daerah lingkaran, sedangkan bagian dari data digambarkan dengan menggunakan juring atau sektor. D. Diagram lambang atau piktogram. Piktogram adalah penyajian data dengan suatu bagan yang menampilkan data dengan menggunakan gambar-gambar. Pada diagram lambang, data disajikan dalam bentuk lambang, dan lambang tersebut digunakan harus disesuaikan dengan objek yang diteliti. Misalkan untuk data tentang siswa digunakan gambar orang. C. Ukuran pemusatan data tunggal. 1. Rata-rata hitung atau min. Min suatu data adalah jumlah seluruh nilai dibagi oleh banyak data. Data tunggal. Min atau X bar sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi frekuensi, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn dibagi N. Data berkelompok. X bar gabungan sama dengan dalam kurung N1 dikali X bar 1 ditambah dalam kurung N2 dikali X bar 2 ditambah titik-titik-titik ditambah dalam kurung NI dikali X bar I dibagi N1 ditambah N2 ditambah titik-titik-titik ditambah NI. Dengan I sama dengan menunjukkan data yang ke 1, 2, 3, dan seterusnya. NI sama dengan banyak data pada kelompok data ke I. X bar I sama dengan rata-rata pada kelompok data ke I. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. 1. Min dari data 6, 5, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 9, 6, 6, 5, 7 adalah titik-titik-titik. Penyelesaiannya, min atau X bar sama dengan jumlahkan seluruh nilai tersebut dibagi frekuensi.
Hasil penjumlahan seluruh nilai sama dengan 94 dibagi banyak datanya sama dengan 14 sama dengan 6,7. Jadi rata-rata nilai kelompok di atas adalah 6,7. 2. Nilai rata-rata tes matematika dari 14 orang siswa adalah 7,0. Jika Yoga ikut tes susulan dan mendapatkan nilai 10, maka nilai rata-rata yang baru adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita gunakan rumus untuk data kelompok. Karena soal tersebut gabungan dari dua kelompok, maka data KI-nya sama dengan 2. Diketahui N1 sama dengan 14, N2 sama dengan 1, X bar 1 sama dengan 7, X bar 2 sama dengan 10. Ditanyakan X bar gabungan. Jawab, X bar gabungan sama dengan dalam kurung N1 dikali X bar 1 ditambah dalam kurung N1 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. X bar gabungan sama dengan dalam kurung 14 kali 7 ditambah dalam kurung 1 dikali 10 dibagi 14 ditambah 1. X bar gabungan sama dengan 98 ditambah 10 dibagi 15 sama dengan 108 dibagi 15 sama dengan 7,2. Jadi rata-rata gabungan setelah nilai Yoga masuk adalah 7,2. 2. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Biasanya dinotasikan ME. Untuk data kelompok, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Jika data yang telah diurutkan ganjil, maka mediannya adalah data yang ke N ditambah 1/2 dalam kurung. Jika data yang telah diurutkan genap, maka mediannya adalah data yang ke dalam kurung N dibagi 2 ditambah data yang ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh soal. Yang pertama, median data dari 4, 6, 8, 7, 7, 5, 9, 9, 8, 8, 8, 13, 10, 12, 11 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dimulai dari 4, 5, 6, 7, 7, dan seterusnya sampai 13. Karena jumlah datanya ganjil, yaitu 15 buah, maka untuk mencari data yang ke N, menggunakan rumus median untuk data ganjil, yaitu median sama dengan data yang ke dalam kurung N ditambah 1/2. Median sama dengan data yang ke dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data yang ke-8. Maka
Median untuk data yang ke-8 adalah 8. Contoh 2. Tabel frekuensi berikut adalah hasil nilai ulangan matematika kelas 9 SMP Al-Masum. Median dari data di atas adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk soal data berkelompok, datanya sudah terurut. Kita tinggal menggunakan rumus median untuk data genap dengan nilai N sama dengan 68. Sebelum mencari data yang ke N, kita harus menentukan dulu setiap kolom memuat data yang keberapa. Perhatikan tabel berikut. Kolom pertama memuat data yang ke-1 sampai 3. Kolom kedua memuat data yang ke-4 sampai 16. Kolom yang ketiga memuat data yang ke-17 sampai 34. Kolom yang keempat memuat data yang ke-35 sampai 51. Kolom yang kelima memuat data yang ke-52 sampai 65. Dan kolom selanjutnya memuat data yang ke-66 sampai 67. Dan kolom yang terakhir memuat data yang ke-67 sampai 68. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus untuk median data genap. Median sama dengan X data yang ke dalam kurung 68/2 ditambah data yang ke 68/2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data yang ke 34 ditambah data yang ke 35 dibagi 2. Berdasarkan kolom di atas, data yang ke-34 itu sama dengan 6. Dan data yang ke-35 itu sama dengan 7. Jadi, mediannya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2, sama dengan 6,5. 3. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbanyak. Biasanya dinotasikan dengan MO. Contoh soal. Modus dari data 6, 4, 7, 5, 6, 5, 7, 7, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 5 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk modus, data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Kita tinggal mengecek data 6 ada berapa frekuensinya. Di dalam data tersebut, 6 ada 3 data, 4 ada 2 data, 7 ada 4 data, 5 ada 4 data, 8 ada 1 data, 9 ada 1 data. Jadi, modusnya adalah 5 dan 7. Memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 4 data. Subtopik terakhir, bagian D. Ukuran pencarahan data tunggal atau penyebaran data. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. 1. Jangkauan data. Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data, atau disebut juga rentangan atau range. 2. Kuartil. Kuartil adalah penyebaran ke dalam 4 bagian yang sama setelah data diurutkan, sehingga terdapat 3 batas nilai, yaitu kuartil bawah
atau Q1, kuartil tengah atau Q2 sama dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Yang ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Contoh soal. Jangkauan interkuartil dari data 5, 10, 7, 12, 14, 9, 10, 12, 9, 15, 11, 6, 10, 9, 12 adalah titik. Penjelasan. Sebelum data dibagi ke dalam 4 bagian, data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Data kita urutkan dari data yang terkecil, yaitu 5, sampai data yang terbesar, yaitu 15. Untuk mencari jangkauan interkuartil, kita memerlukan nilai Q1 dengan Q3. Dan sebelumnya, kita harus mencari dulu nilai Q2 atau sama dengan median. Median sudah kita pelajari pada subtopik sebelumnya. Jadi untuk mencari nilai Q2, kita sudah tahu yaitu 10. Nilai tengah antara 5 dengan 15 pada kelompok data tersebut. Mencari Q1 itu adalah nilai tengah antara Q2 dengan data terkecil. Dari data tersebut didapatkan nilai Q1 sama dengan 9. Mencari nilai Q3 itu sama dengan mencari nilai tengah antara Q2 dengan data terbesar. Kita dapatkan nilai Q3-nya sama dengan 12. Coba Ananda perhatikan. Kelompok data tersebut terbagi ke dalam 4 bagian yang sama. Kelompok pertama memiliki 3 buah data. Kelompok kedua, 3 buah data. Kelompok ketiga, 3 buah data juga. Dan kelompok terakhir, 3 buah data. Jadi, nilai Q1-nya sama dengan 9, Q2 sama dengan 10, dan Q3 sama dengan 12. Jangkauan interkuartilnya sama dengan Q3 dikurang Q1, sama dengan 12 dikurang 9, sama dengan 3. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ilmu tentang statistika cakupannya luas sekali. Yang kita pelajari hanya dasar-dasarnya saja. Di antaranya pengertian statistika, cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram, ukuran pemusatan data tunggal, dan ukuran pencarian data. Jika ada hal yang ingin Ananda tanyakan, silakan kirimkan email ke alamat hhadianti.ypamjhs@gmail.com. Ibu tunggu juga saran dan kritiknya. Ketahuilah, belajar matematika bukan untuk menjadi seorang ahli matematika, tapi belajar matematikalah karena dengan belajar matematika membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.